Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, sejahtera, dan kuat buat saudara semua dalam roh, jiwa, dan tubuh saudara. Saya ingin lanjutkan seri kita dengan topik pembahasan Growing in Intimacy with God. Dalam sesi sebelumnya kita bahas kunci yang paling utama untuk kita bertumbuh secara rohani dan bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Atau memiliki gairah, kerinduan yang kuat akan pribadinya Tuhan ini. Ini kunci. Ya. Yesus dia berkata, Matius pasal kelima, dia berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sama secara fisik, secara jasmani. Kita senang ketika anak kita lapar. Dia haus, dia mau minum. Kita sedih sebagai orang tua ketika anak masih kecil, ketika anak nggak mau makan, ketika anak susah makan, atau ketika anak susah sekali minum susu nggak mau, kita pasti sedih. Pikiran kita kacau, liar, ya asumsi macam-macam, anak kita sakit, anak kita punya kelainan, ya. Dan tentu kita harus khawatir kalau kita punya anak tidak lagi mau makan, susah minum. Karena dampaknya bukan hanya dia kurus, tapi dia tidak akan bertumbuh dalam segala hal. Ketika dia kehilangan rasa lapar dan haus itu. Nah, dia perlu dokter. Kalau memang anak susah makan dan tidak mau makan. Sama secara rohani. Ada banyak orang Kristen sudah lahir baru. Sudah lahir baru, rohnya sudah lahir baru. Tapi kemudian dia tidak memiliki kerinduan itu akan Tuhan. Itu yang menyebabkan dia tidak bertumbuh. Karena gairah kerinduan akan Tuhan ini akan mendorong saudara dan saya untuk memberi waktu untuk berdoa. Memberi waktu untuk saat teduh. Memberi waktu untuk saudara cari makan secara rohani. Dan kalau enggak terjadi, saudara nggak akan bisa bertumbuh. Bahkan roh saudara bisa mati lama-lama. Padam roh saudara. Dan kalau sudah padam seperti ini, berarti saudara akan kehilangan kekuatan untuk menghadapi persoalan tantangan dalam hidup ini. Ingat, you are created for relationship. Nah, hubungan tidak bisa tidak bertumbuh dengan sendirinya. Hubungan harus di-cultivate, harus diolah, harus diusahakan, harus dikelola. Hubungan harus dipelihara dan dikelola dengan baik. Sama hubungan kita dengan Tuhan. Persoalan dengan kita tidak bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan bukan ada pada Tuhan, tapi ada pada diri kita sendiri. Nah, salah satu persoalan yang membuat kita tidak bisa bertumbuh selain tadi rasa lapar dan haus, atau memiliki kerinduan, rasa kangen, gairah, cinta kita akan Tuhan yang harus diekspresikan. Ya, dengan mengambil sebuah langkah tadi, datang kepada Tuhan, makan, ada bersama dengan Tuhan, memberi waktu lewat saat teduh dalam firman, pujian, penyembahan dengan Tuhan. Disiplin betul-betul membaca firman. Tapi yang berikutnya adalah ini, yang menjadi penghambat untuk kita bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan adalah karena banyak kali kita tidak fokus. Ya, tidak fokus. Nah, lihat bersama dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dari mana lain dikatakan bahwa segala sesuatunya ini akan menuju kepada akhirnya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di akhir zaman hari-hari ini begitu banyak sekali distraction.
pengganggu-pengganggu, pengalih-pengalih dalam kehidupan yang membuat kita tidak fokus. Membuat hidup kita tidak fokus. Begitu banyak sekali hal yang bisa distract kita. Entah itu TV, entah itu Netflix, entah itu film, entah itu kegiatan, entah itu medsos kita, Twitter, FB, IG. Semua ini bisa menjadi pengalih-pengalih, distraction dari fokus dan prioritas kehidupan yang harusnya kita kerjakan dalam hidup ini. Coba bayangkan berapa banyak waktu yang kita habiskan cuma untuk media sosial. Ayat ini dia berkata begini, kunci penting untuk kita bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah kita harus menguasai diri. Self-control. Menguasai diri kita. Karena di akhir zaman ini sekali lagi dikatakan di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita hidup di akhir dari akhir zaman ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan hal yang paling berbahaya dalam kesudahan segala sesuatu adalah ini, yaitu manusia semakin tidak bisa menguasai dirinya dan hidupnya tidak tenang. Kalau tidak bisa menguasai diri, akhirnya lepas kendali, hidupnya jadi tidak tenang. Akibatnya adalah ini, saudara tidak bisa berdoa. Makanya dikatakan, karena apa? Karena kita hidup di akhir zaman, karena begitu banyak tantangan, karena begitu banyak distraction, karena begitu banyak pengalih-pengalih dan pengganggu-pengganggu. Karena itu, kuasai dirimu. Artinya, di akhir zaman salah satu persoalan hidup manusia adalah ini. Tidak bisa menguasai diri. No self-control. Tidak bisa menguasai diri. Akibatnya kalau dia tidak bisa menguasai diri, dia tidak bisa menguasai waktunya, dia tidak bisa menguasai emosinya, dia tidak bisa menguasai pikirannya. Dan itu yang terjadi gejala manusia di akhir zaman adalah ini. Losing self-control. Tidak bisa menguasai nafsu. Nafsu daging, nafsu emosi kita, nafsu kemarahan kita, kebencian kita. Nah, ini semua yang menghalangi pertumbuhan iman rohani kita dan hubungan intim kita dengan Tuhan. Losing self-control. Kemudian, nggak bisa tenang, nggak bisa diem. Gimana sih kalau saudara pengen ngobrol berdua dengan pasangan saudara? Ingin bangun hubungan dengan pasangan saudara. Tapi pasangan saudara begitu sibuk. Ya, bentar-bentar telepon si ini, bentar-bentar telepon si itu. Nah, saya harus akui kadang-kadang itu terjadi dengan saya, dengan istri juga. Kita bisa duduk bertiga dalam satu ruangan, tapi semuanya sibuk masing-masing dengan medsosnya. Sibuk masing-masing dengan handphonenya. Ya, tidak ada komunikasi yang terbangun walaupun kita dalam satu ruangan. Bukanlah pemandangan yang aneh kalau dalam sebuah restoran bisa 4-5 orang, ya ayah ibu dengan 3 anak, tapi masing-masing silent dan tidak berbicara apapun, tidak ada apapun yang dikomunikasikan, tidak membangun hubungan karena masing-masing sibuk dengan medsosnya. Itu sebabnya dikatakan di sini, ini salah satu gejala di akhir zaman. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Fokus. Kita tidak akan mungkin bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kecuali kita tenang, kita sediakan waktu, kuasai diri kita. Dan mungkin matikan handphone, masuk kamar, supaya kita bisa berdoa. Supaya kita bisa berdoa. Sulit kita berdoa kalau kita nggak tenang. Pikiran kita bercabang hati ke sana kemari. Pikiran kita sibuk secara jasmani. Kita mungkin ada di tempat berdoa. Tetapi secara fisik, secara tubuh, secara jiwa, mental, emosi kita ada di mana-mana. Itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Karena itu, ini penghambat. Ini penghambat hari-hari ini.
Media sosial bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan. Makanya pepatah berkata, medsos mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya. Medsos bisa seperti itu. Seperti orang di Amerika jadi dekat dengan kita. Pada dekat secara virtual, ketemu nggak pernah. Tapi justru orang yang bersama dengan kita dalam satu ruangan bisa menjadi seolah-olah sangat jauh sekali. Sama dengan Tuhan. Tuhan sangat dekat di hati kita, di rumah kita. Tapi kenapa kita merasa Tuhan jauh dari kita? Atau sebenarnya bukan Tuhan yang jauh dari kita, tapi kitalah yang tanpa disadari kita sedang menarik diri kita jauh dari Tuhan. Dengan apa? Dengan kita tidak tenang, dengan kita sibuk, dan kita tidak bisa menguasai diri kita. No self-control. Mengumbar hawa nafsu, mengumbar nafsu makannya. Saya rasa diet yang paling bagus, yang tidak punya efek samping itu adalah ayat ini. Yaitu, kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Dalam terjemahan Amplified dikatakan ayat yang ke-7 begini, the end and culmination of all things is near. Therefore, karena itu, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, therefore, be sound-minded. Miliki pikiran yang tenang, tertib, sound mind. And self-control. Ya, menguasai diri. For the purpose of prayer, untuk tujuan supaya engkau bisa berdoa. Staying balance, jaga keseimbangan, stay balance. And focus on the things of God. Fokus on the things of God. Fokus perkara-perkaranya Tuhan, hal-hal yang dari Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Fokus ke situ. So that your communication will be clear. Supaya komunikasimu itu clear, jelas. Engkau bisa mendengarkan Tuhan berkomunikasi. Engkau bisa mendengarkan suara Tuhan dengan clear, dengan jelas. Reasonable will be clear, reasonable, specific, and pleasing to Him. Ketika kita tidak tenang, kita tidak menguasai diri, kita tidak bisa berdoa. Kalau kita tidak bisa berdoa, maka kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kita tidak bisa mengambil keputusan dengan reasonable, ya, nggak bisa dengar suara Tuhan spesifik, dan kalau seperti itu kita akan sulit untuk bisa menyenangkan Tuhan. So, rahasia pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan adalah ini. Jadilah tenang, fokus, balance, kuasai dirimu. Supaya engkau bisa berdoa. Berdoa artinya engkau spend time membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. God bless you. Selamat bertumbuh dalam hubungan keintiman saudara dengan Tuhan. Bye-bye.